warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini mengenai surat, niat surat. Pada waktu saya masih muda, masih kecil, diajarkan di sekolah itu surat, niatnya itu hanya usuli itu. Tapi belakangan saya dengar pada waktu Allahu Akbar itu pasti ada niat lagi. Yang mana nih? Yang surat sunat, Baik. surat wajib. Oh, salat wajib. Ya. Oh, salat wajib. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Iya, kami paham pertanyaannya. Jadi begini. Kenapa kita diajarin barangkali usolli fardhu dhuhri arba rakaatin? Kenapa kemudian di hati harus ada begitu? Jadi begini, Bapakku yang mulia. Jadi kita disuruh sebetulnya antara memahami antara niat dan melafalkan niat. Niat itu beda dengan melafalkan niat. Kalau melafalkan niat pakai mulut, usolli fardhu dhuhri, namanya lafal niat, bukan niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Tempatnya niat dalam hati. Jadi adanya di hati dorongan itu. Karena niat adalah inbiasul qalbi fi ayyi amrin kana. Niat itu kata Imam Ghazali di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, tergeraknya hati, termotivasinya hati pada urusan apapun yang dia mau kerjakan. Itu namanya niat. Niat. Maka karena niat ini di hati dan hati itu banyak yang dipikirkan, maka sunnatlah, dianjurkanlah melafalkan supaya ngebimbing hati jangan sampai luput dari niat. Maka perlu dibimbing dengan lafaz. Contoh, biar gampang kita memudahkan niat. Sebelum kita menerangkan hadis-hadisnya, ini adalah kaleng kerupuk. Kaleng kerupuk dari kaleng gede. Ini kita bisa di hati untuk menghitung berapa kerupuk yang telah kita masukkan dalam kaleng untuk kita taruh di warung dan kita catat. Bisa di hati, bisa. Ini kaleng gede, kita masukin, diam aja mulutnya, bisa. Cuman lama-lama, udah berapa ya? Karena hati banyak yang dipikirin. Bisa lupa. Supaya hati ini terkontrol, maka di backup oleh lidah. Dan ini biar mantap. 1, 2, 3, 4. Ini namanya backup. Backup ini tidak wajib. Yang wajib dalam hatinya. Jadi kenapa kemudian ada yang ngajarin usolli, kemudian kok habis ini kudu niat lagi dalam hati? Emang sebetulnya niatnya di hati. Kenapa waktu sekolah begitu? Dan memang begitu cara guru mengajar. Jadi harus pelan-pelan. Adapun bayi kasih singkong berat. Kalau bayi dikasih singkong berat, nantinya kelolodan. Benar. Bayi mau dikasihnya bubur. Begitu, bubur. Begitu. Kayak contoh tadi, sholat istikharah. Begitu sedikit banyak. Kita terangin, kuliah, kulhu, ini kan bayi. Kemarin emang pakai itu ngerjainnya.
kuliah kulhu. Terangin nih surat Qasas 68 sampai 70. Lah belum hafal yang ini. Nah, ya begitulah namanya ngaji, biar nambah ilmu begitu. Bukan itu doang, ajarannya banyak begitu. Nah, demikian guru ngajarin kenapa dulu usoli udah ini aja, karena memang bertahap. Jadi kalau langsung dibejek mateng berat. Tukang ngurut paham, tukang ngurut enggak langsung sekali rapi. Jangan kita buruk sangka atau ngurut, kenapa enggak langsung dirapin aja di itu, patah kita, patah, enggak kuat. Maka dikit-dikit kata tukang ngurut, nanti hari Selasa depan datang ya gitu. Karena dia enggak bisa langsung sekaligus. Nah, kurang lebih guru kita dulu ngajar kayak begitu. Jadi pelan. Tapi niat ini dalam hati, Bapak. Seperti saya kasih contoh, ini saya jatuhin, enggak dijatuhin sengaja, jatuh. Kita ambil, tangan kita gerak nih, kalau pakai kata-kata, niat saya ngambil tutup tatakan yang jatuh ke bawah karena Allah Ta'ala. Kalau mau diomongin begitu, bahasa hati itu. Nah, itulah niat. Jadi niat itu begitu. Jadi enggak repot-repot amat begitu. Enggak repot. Cuman kenapa usoli dan seterusnya, ini liyusa'idal lisanul qalba, agar supaya lidah kita membantu hati yang begitu banyak dipikirin. Maka perlulah lidah mengekspresikan, membantu, menolong, memproklamirkan apa yang ada di hati, supaya hati betul-betul mantap di dalam sesuatu yang dikerjakan. Kayak nonton bola. Nonton bola, gol, MU gitu, gol. Kita diem aja nih, gol juga, diem aja, gol. Begitu. Enggak kemudian dengan kita pakai tangannya ditepuk-tepuk, mulutnya wow. Itu enggak ngaruh, gol juga. Tapi ngapa? Ini gambaran hatinya bahagia gitu. Nah, maka diekspresikan lewat mulut, lewat tangan. Begitu. Mulutnya begitu. Itu begitu. Karena itu mengucapkan niat ini tidak wajib. Hukumnya sunat saja. Dikerjakan boleh, enggak dikerjakan boleh. Kita langsung Allahu Akbar. Jadi di hatinya niat sholat istikharah, jadi niat sholat duhur, jadi begitu. Cuman kalau kita langsung Allahu Akbar, tadi gua niat duhur apa asar ya? Tadi tuh. Tapi kalau kita mulutnya nggak bimbing dulu nih, namanya geladi kotor. Sebelum gladi resik. Begitu. Gladi kotor dulu. Usolli fardhu duhri. Itu dengan sendirinya otak kita, oh iya sholat yang kita bekerjakan kata hati dohor, jumlahnya 4 rakaat, begitu. Jadi ketika kita Allah, hati udah siap. Jadi enggak kemana-mana, enggak nyari-nyari. Itu begitu. Jadi bukan untuk mempersulit usolli, tapi untuk mempermudah dan memantapkan hati kita. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.